Oke anak-anak, langsung Ibu mulai saja ya, karena waktunya sudah cukup siang dan sudah ada yang bergabung lebih dari 20 orang. Sudah setengahnya dari siswa kelas 6B. Fatir, sayang, jangan dibunyikan dulu ya. Oke, nanti saja kalau Ibu minta. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anakku sekalian? Apa kabar anak-anakku sekalian? Baik, Bu. Ya, alhamdulillah. Saat ini sudah ada 22 orang yang bergabung. Ya. Hari ini hari Senin tanggal 5 Oktober tahun 2020. Kita akan belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran kelima. Dan juga belajar matematika, yaitu untuk mencari luas dari lingkaran. Ibu ucapkan selamat datang bagi yang baru bergabung. Untuk anak-anakku sekalian yang tidak berbicara, tidak Ibu minta berbicara, matikan dulu mikrofonnya ya, pintar. Matikan dulu ya sayang ya. Oke, pintar. Tadi jam 8 kurang Ibu sudah mengirim materi. Apakah sudah dipelajari anak-anak? Oke. Sebelum kita belajar hari ini dengan menggunakan virtual, dengan menggunakan Zoom meeting, marilah kita berdoa bersama-sama. Siapa yang mau pimpin doa? Siapa yang mau pimpin doa? Yang mau saja. Oke, Firhan, iya. Mana Firhannya? Coba yuk pimpin doa Firhan. Ayo pimpin doa. Ayo, siapa saja yang berani? Pinter. Nanti kan Ibu lihat, Ibu nilai siapa yang berani ya. Siapa yang berani berbicara ya? Ayo, siapa aja boleh. Perempuan, laki-laki boleh. Ibu hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Tidak ada yang berani. Ya sudah, kalau begitu Ibu tunjuk boleh. Ibu tunjuk ya. Yang pimpin doa hari ini misalnya perempuan. Ibu maunya perempuan. Coba. Ada Tiwi tidak? Tiwi pimpin doa ya, nak. Yuk, pimpin doa yuk. Tiwi. Mikrofonnya dinyalakan, sayang, pinter. Tiwi. Wah, Tiwinya tidak ada ya? Tiwinya keluar tadi ya? Ya sudah, M. Irfan deh. M. Irfan, ayo. Pimpin doa, nak. Yuk, Muhammad Irfan pimpin doa, nak. Istan. Ayo anak-anak yang lain. Ulangi Irfan. Ulangi Irfan sayang. Istan. Siap.
Siap. Siap. Siap. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, gimana doanya? Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan amin ya rabbal alamin. Amal yang baik ya Allah. Oke, alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita sudah berdoa untuk hari ini. Mudah-mudahan kita lancar dalam belajar hari ini ya anak-anak. Oke, semuanya sudah dipersiapkan kan ya? Bukunya, pianikanya, semua sudah siap. Sekarang Ibu mau menjelaskan PowerPoint atau gambar yang sudah Ibu share ke kalian ya, yang tadi pagi. Ibu akan share screen. Nah, anak-anak muncul tidak gambarnya di HP kalian? Muncul. Oke, yang lain muncul tidak? Muncul. Oke. Sip, sebentar ya, lagi muter nih, sebentar. Oke, ini sudah muncul ya. Tema 3, subtema 3. Ya? Masih muter, Bu. Oh iya. Masih muter, Bu. Ya, sebentar. Masih muter-muter. Muter, Bu. Masih muter, Bu. Ya, sabar ya. Masih muter. Oke. Masih muter, Bu. Muncul, Bu. Ada yang sudah muncul? Belum. Belum, ya sabar ya. Belum, Bu. Halo anak-anak, bisa dengar suara Ibu? Anak-anak bisa dengar suara Ibu? Nah, udah, Bu. Oke, alhamdulillah. Nah, pembelajaran hari ini itu ya, kompetensi dasar yang harus kalian kuasai yaitu ada mata pelajaran IPS dan SBDP. Untuk IPS ya kalian nanti kompetensi dasar yang harus dikuasai yaitu yang 3.2 menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Nah, untuk keterampilannya menyajikan hasil analisis mengenai perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Nah, untuk SBDP-nya kalian harus bisa memahami interval nada dan juga memainkan interval nada melalui lagu dan alat musik, yaitu alat musik pianika ya. Oke, selamat datang yang baru bergabung, nggak apa-apa. Nah, tujuan pembelajaran untuk hari ini ada 4. Setelah mencari informasi, siswa mampu mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia bidang ekonomi dengan terperinci. Yang kedua, setelah berdiskusi, tentu saja berdiskusinya dengan orang tua yang ada di rumah kalian ya.
Bisa kakak, bisa om, tante, atau bapak, ibu kalian. Siswa mampu mempresentasikan perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia bidang ekonomi dengan terperinci. Ketiga, setelah berlatih, siswa mampu mengidentifikasi interval nada lagu Maryam Tomong dengan tepat. Dan yang terakhir, setelah berlatih, siswa mampu memainkan lagu Maryam Tomong sesuai dengan interval nada dengan tepat atau dengan nada yang tepat. Kalian sudah berlatih kan interval nada Maryam Tomong dengan menggunakan pianika? Anak-anak? Halo, bisa dengar suara Ibu? Dengar, Bu. Oke, lanjut ya. Bu, dengar. Ya, lanjut. Dengar, Bu. Ya, masih ingatkah kamu tentang penemuan radio? Penemuan itu membawa perubahan bagi masyarakat. Apa saja perubahan tersebut? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Siapa yang ingat? Siapa penemu radio? Siapa penemu radio? Namanya siapa ya? Ada yang ingat? Penemu radio adalah dari G huruf depannya. Ayo, siapa? Ayo, siapa? Penemu radio. Guglielmo. Bu. Guglielmo Marconi, ya? Ya, pinter. Sip, lanjut. Nah, ini Guglielmo Marconi menemukan radio yang membawa banyak manfaat bagi warga dunia. Nah, kalian nih kita menuliskan kembali manfaat yang kamu rasakan dari radio. Siapa di sini kelas 6B yang suka dengar radio? Siapa yang suka dengar radio? Enggak, tapi pernah dong, pernah dengar radio dong? Pernah ya? Nah, radio itu sebuah penemuan ya yang membawa banyak dampak bagi warga dunia. Tentu saja banyak dampak positifnya. Nah, ini sudah Ibu tuliskan di sini pembahasannya ya. Manfaat dari radio itu ada banyak, tidak terbatas dengan apa yang diberikan. Yang pertama memberikan apa? Informasi. Iya, informasi atau berita terbaru. Jadi informasi itu bukan hanya dari TV saja, bukan hanya dari internet saja, di radio juga ada informasi atau berita yang baru. Terus juga memberikan hiburan, karena kan di radio itu bisa diputar lagu-lagu, ya, musik, drama-drama, sandiwara, ya. Nah, di bidang pendidikan juga tentu saja radio itu memberikan pengetahuan kepada yang mendengar. Ya, kalau di bidang ekonomi, radio juga sama membawa banyak manfaat. Ya, di sini sudah Ibu tuliskan berperan dalam proses distribusi. Apa itu proses distribusi? Proses penyaluran barang atau jasa dari siapa? Produsen. Dari produsen ke siapa? Konsumen. Ya. Di radio kan bisa pasang iklan ya, pasang iklan barang, jasa seperti itu. Jadi berperan dalam proses distribusi radio itu. Lanjut. Nah, ini kalian tadi bisa diskusi dengan orang tua. Siapa yang sudah berdiskusi dengan orang tua? Bukan hanya radio, telepon, laptop, mobil, contohnya ya, itu memberi banyak manfaat atau dampak bagi kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Coba kita bahas satu persatu. Untuk telepon, dampak di bidang ekonomi apa kira-kira? Dengan adanya telepon? Dengan adanya telepon, ayo anak-anak disebut dampak di bidang ekonomi. Kalau ada telepon nih, dengan adanya telepon berdampak bagaimana di bidang ekonomi? Itu bisa itu apa? Dampaknya itu bisa saling komunikasi antara penjual dan pinter. Siapa itu tadi yang jawab?
Siapa itu? Maria. Maria bukan? Iya. Ayo siapa? Iya. Jadi Maria. dampaknya, iya pintar, bisa berkomunikasi ya antara produsen dan konsumen. Produsen dan Iya, itu bisa, boleh. Yang lain, coba selain Maria. Apa dampak yang lain? Jadi mudah ya, jadi mudah dalam berjualan, dalam menawarkan barang. Kan dengan adanya telepon sekarang jadi mudah. Apalagi sekarang lebih canggih lagi, bukan telepon yang sering dipakai, yaitu handphone, telepon seluler. Ya, betul ya. Sekarang laptop. Laptop dampak di bidang ekonomi bagaimana? Siapa yang mau menambah lapangan pekerjaan dalam bidang laptop. Mengapa menambah lapangan kerja? Oke, pinter Fauzi Arman ya. Iya, bisa menambah lapangan pekerjaan. Dari mana menambah lapangan pekerjaannya? Dari kan nanti laptop itu bisa apa ya? Menawarkan atau bisa masang iklan. Dan juga di laptop bisa membuat desain poster, desain iklan. Sehingga kalau terhubung dengan internet nanti bisa diiklankan, disebarkan di internet sehingga orang-orang tahu bahwa seseorang tersebut berjualan atau menawarkan barang atau jasa, ya. Nah, kalau mobil, dampak di bidang ekonominya gimana? Siapa yang bisa jelasin? Dengan adanya mobil, dampaknya bagaimana di bidang ekonomi? membantu. Bisa membantu apa? Ayo. Bisa membantu mengangkut barang pemasaran. Iya, pinter. Iya. Yang jawab ada Maria, ada Faris, ada Fauzi. Ya, bisa mengangkut hasil barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Coba bayangkan jika tidak ada mobil, gimana? Jika tidak ada mobil, Jalan kaki. maka kesulitan ya penyebaran distribusi akan lebih lama atau lambat. Nah, ini sudah Ibu tuliskan pembahasannya ya. Nah, ini kurang lebih seperti ini manfaatnya untuk telepon sebagai alat komunikasi sehingga suatu usaha dapat berkembang tidak hanya di suatu wilayah. Jadi kalau orang Cilegon berjualan karena adanya telepon bisa berjualan di luar wilayah Cilegon. Nah, laptop manfaatnya untuk mendesain iklan ya, sehingga kalau udah didesain iklannya kan bisa disebar ke seluruh penjuru Indonesia bahkan dunia. Nah, dengan adanya mobil juga dampaknya ya untuk alat transportasi sehingga pelaku usaha mudah dalam menjual produknya. Nah, sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Sampai sini ada pertanyaan? Paham? Oke, kita lanjut ya, Nak. Nah, kita lanjut, yaitu sekarang saatnya. Sebelum ke situ, Ibu ini dulu deh. Ibu kasih kesimpulan dulu. Nah, tadi yang kita sudah pelajari kan manfaat atau dampak dari penemuan telepon, penemuan radio, penemuan laptop, dan penemuan mobil, ya. Tentu saja banyak sekali dampak yang positifnya dalam bidang ekonomi, ya. Nah, kesimpulannya, ya, ketika penemuan digunakan dengan tepat, maka akan membawa dampak yang positif bagi masyarakat. Penemuan-penemuan tersebut bertujuan membawa kehidupan masyarakat yang lebih modern. Lebih modern kan berarti lebih praktis, lebih mudah, ya. Nah, sekarang sudah siapkah dengan pianikanya anak-anak? Ya. Nah, nih, dengarkan Ibu ya.
praktik pianika ini akan masuk ke dalam nilai keterampilan. Nggak jelas? Halo? Sudah jelas belum? Belum. Suara Ibu sudah jelas belum ya? Sudah, Bu. Sudah, oke. Ibu ulangi ya. Udah. Ya, Ibu ulangi ya. Praktek memainkan pianika lagu Mariam Tomong akan masuk ke dalam nilai keterampilan SBDP tema 3. Tapi nilainya diambil bukan sekarang ini saat Zoom, bukan. Nanti kalian kirim video saat kalian memainkan lagu Mariam Tomong, kirim japri ke Bu Mela. Paham? Nanti waktu paling lambatnya dikirim di grup. Sekarang ini kalian siapkan diri untuk tampil di Zoom bagi yang berani tampil. Siapa yang mau tampil? Siapa yang mau berani tampil? Satu-satu. Siapa yang mau? Ayo, laki-laki atau perempuan boleh. Yang berani. Nanti Ibu kasih jempol. Siapa? Ini Ibu. Siapa yang mau? Bilang dulu dong namanya siapa? Fauzi Arman mau? Yo, satu-satu. Siapa dulu? Fauzi Arman dulu. Fauzi, siap nggak? Yuk, Fauzi Arman dulu ya. Yang lain harus memperhatikan, harus menghargai teman kita yang sedang tampil. Oke, mulai ya. 1, 2, 3. Ya. Sudah? Sudah belum? Fauzi? Oke. Sudah? Atau belum hafal? Hah? Apa itu? Oke, tepuk tangan teman-teman yang lain. Mana tepuk tangannya? Yeay. Ya sudah, mau lagi atau teman yang lain lagi gantian? Siapa lagi yang mau? Selain Fauzi Arman. Ayo, siapa? Maria mau, Maria? Ayo, pinter. Siapa yang berani? Yusuf, mau Yusuf? Enggak. Enggak. Fatir, mana Fatir? Matiin dulu mic-nya yang nggak mau ngomong. Ayo, siapa yang berani selain Fauzi? Angga mana nih? Angga mau ngomong ya? Yusuf, siapa yang mau ngomong? Yuk, perempuannya. Perempuannya ada yang udah siap belum? Kan udah berlatih, berapa hari berlatihnya di rumah? Jangan malu, nggak apa-apa. Namanya juga belajar. Firhan, mau nggak nih Firhan? Ayo jangan malu. Anaya, siap tidak? Iman.
Ayo. Ulfayati ini siapa ya? Atas nama siapa Ulfayati? Nama Ibu Zulfikar Raseda. Zulfikar, Bu. Zulfikar. Oh, Zulfikar. Zulfikar, ayo main. Pianika, Firza Hafiz. Lira, ayo Lira. Nah, udah bisa, Nak. Lira. belum hafal. Faris kali udah hafal ya? Atau Raka yang udah hafal? Belum. Oh, Raka udah hafal belum? Ini Galaxy J2 Prime ini siapa ya? Siapa sayang? Tiwi. Tiwi bukan? Belum hafal. Tiwi bukan. Kalau Tiwi acungin jempol. Oke, oh itu Tiwi dari tadi keluar masuk ya nak ya. Alhamdulillah. Aura udah hafal belum? Aura. Maisyarah nggak ada foto, nggak ada gambarnya nih kan Bu Guru mau lihat mukanya. Nah, gimana? Udah hafal belum Maisyarah? Ih, malu-malu. Angga mana ini nggak ada mukanya? Ditutup ininya, videonya. Oke, Angga mau ini tampil. Hah? Enggak dulu. Enggak, Zakia mau tampil tidak? Mana Zakia nggak ada gambarnya nih? Nah, itu siapa itu yang bunyi? Oke, selamat datang untuk Muhammad Akmal. Baru gabung ya nak ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa baru gabung. Siapa tadi yang bunyi? Yang bunyiin pianikanya? Ayo. Ayo tampil. Fatir mungkin, Yusuf. Malu-malu nih. Jangan malu, nggak apa-apa. Bu Guru yakin ini ada yang udah hafal nih, cuman malu. Ya. Siapa itu? Oke anak-anak. Saat ini sudah ada 20 orang yang bergabung ya, 21 dengan Bu Guru. Adakah lagi Ibu tawarin ya, adakah lagi yang mau tampil memainkan pianika? Ibu tunggu. Ada tidak? Tidak ada, malu ya. Selain tadi Fauzi Arman, ada lagi? Orang yang baru pada masuk di mana sih? Akmal, ayo Akmal mau main pianikanya? Sudah hafal? Oh, Fatir. Yo, mana mukanya dong? Fatir, mukanya mana Ibu mau lihat? Yuk, tampilin itu videonya. Bu Guru mau lihat Fatir main pianika. Mana Fatir nih? Akmal mau main pianika? Malu, Bu. Malu, malu sama siapa? Kan temannya jauh. Lihatnya dari Zoom aja. Fatir, mana nih? Nanti nyesel loh, Bu Guru tawarin nggak mau tampil. Bener nih, nggak ada yang mau tampil. Ya sudah, kalau malu, tapi nanti untuk masuk penilaian keterampilan SBDP di tema 3, kalian jangan lupa hafalkan nadanya lagu Mariam Tomong, lalu direkam, nanti kirim ke Bu Guru. Kalian boleh dikreasikan rekamannya, misalnya dikasih lagu, bukan dikasih lagu ya, dikasihkan kemarin juga saat mengirim video tentang rangkaian listrik, ada anak yang kreatif dikasih opening video, dikasih tulisan namanya gitu ya, boleh seperti itu. Keren, diedit gitu videonya. Tapi kalau nggak diedit juga nggak apa-apa.
Karena tidak ada yang mau tampil, malu. Nih Fatir dia tadi bunyi-bunyiin terus tapi suruh tampil nggak mau nih. Malu, Bu. Gak usah malu. Ya udah, kalau gitu sekarang kita bahas matematika. Tadi sudah mengerjakan belum matematikanya? Tadi baru beberapa anak yang Ibu lihat. Kan kita keburu Zoom. Jadi baru sedikit yang Ibu lihat. Banyak yang masih keliru dalam mengerjakan. Suaranya gak jelas, Bu. Halo? Masih tidak jelas? Sudah jelas belum? Masih. Belum. Belum? Sudah? Belum. Oke. Mungkin lagi nggak stabil. Sabar ya. Itu pianika. Sekarang Ibu mau buka, mau share screen tentang pembahasan matematika halaman 52. Coba dibuka buku kalian masing-masing. Buku matematikanya, jawaban yang sudah dikerjakan tadi, matematikanya. Tampilan Ibu sudah ada belum? Tampilan Ibu sudah ada? Sudah ada. Oke, pembahasan matematika halaman 52. Tugasnya tadi adalah yang ini. Yang bagian A saja ya. Nah, ini kan. Ya. Nah, coba kalian perhatikan. Ayo yang tidak berbicara matiin aja dulu mic-nya ya. Nah, perhatikan ada 4 nomor. Yang nomor 1 itu lingkarannya penuh ya. Kalau nomor 2 juga sama, lingkarannya penuh. Nomor 3 lingkarannya tidak penuh. Ini adalah 3/4 lingkaran. Ya, ini namanya 3/4 lingkaran. Kalau yang nomor 4, itu setengah lingkaran. Nah, memang bedanya apa, Bu? Tentu saja beda. Saat kalian mencari luasnya, maka di depan rumus luasnya itu harus dicantumkan. Misalnya ya, untuk nomor 3 nanti kita bahas bersama-sama deh perbedaannya. Ya. Coba dibuka buku kalian masing-masing. Jawaban tadi sudah dibuka? Sudah. Oke, ini kita lihat pembahasan nomor 1. Siapa yang jawabannya benar? Coba dilihat. Jawabannya 200,96 cm persegi. Siapa yang benar? Saya Bu Guru. Siapa ini? Siapa itu suaranya? Suara siapa? M. Firhan. Oke, jadi gini. Saya. Ya, siapa lagi selain Firhan yang benar? Saya Bu. Siapa? Muhammad Filjafir. Oke. Siapa lagi? Akmal, Bu. Ya, Akmal. Saya Bu. Haris Bu. Haris. Oke, siapa lagi yang benar? Maaf, Ibu minum dulu. Siapa lagi yang benar? Lira. Lira benar, alhamdulillah. Yang belum benar, jangan berkecil hati. Ibu akan ajarin. Perhatikan baik-baik gambar nomor 1. Nomor 1 itu kan lingkaran penuh ya. Ya. Nah, ada garis dan di tengahnya ada tulisan 16 cm. Berarti itu diameter atau jari-jari yang 16 cm? Diameter. Pinter. Ya, itu namanya diameter. Nah, berarti R-nya adalah setengahnya dari diameter. Berapa R-nya? 8, Bu. Nah, R-nya adalah 8. Karena 16 dibagi 2 itu adalah 8. Pi-nya adalah 3,14. Kenapa 3,14? Karena, nah pintar. Karena D, diameternya atau R-nya bukan kelipatan 7. Emangnya kalau kelipatan 7 itu berapa aja? 7. Terus? 14. Terus? 21. Pintar, 21. Terus?
42. 42. Terus ya pokoknya ya perkalian 7 ya. Nah, karena bukan kelipatan 7 pakai pi 3,14. Kalau kelipatan 7 pakai pi-nya berapa? 22/7. Iya, 22/7. Emang kenapa sih mesti 22/7 supaya menghitungnya mudah? Karena nanti bisa sistem coret-coret alias sistem canceling. 7 dibagi dengan angka yang kelipatan 7 itu. Ya, nih. Kita bisa tulis untuk nomor 1 diketahui diameter sama dengan 16 cm. Jadi R-nya 8 cm. Pi-nya sama dengan 3,14. Yang ditanyakan apa? Luasnya. Berarti kan L sama dengan titik-titik-titik tanda tanya. Atau luas sama dengan tanda tanya. Artinya ditanyakan. Ya. Lalu dijawab. L sama dengan pi dikali R pangkat 2. Itu kan rumus dari luas lingkaran. Anak kelas 6 wajib hafal. Rumus luas lingkaran. Wajib hafal ya. Sama dengan 3,14 dikali R-nya berapa tadi? R-nya 2, Bu. 8. 8-nya pangkat 2 ya. 3,14 dikali 8 kali 8, 64. Dihitung biasa, perkalian akan ketemu hasilnya 200,96 cm pangkat 2. Jangan lupa harus ada pangkat 2-nya kalau luas ya. Kalau yang masih salah, boleh ditulis sekarang. Ayo ditulis. Yang masih salah ditulis. Oh gitu caranya. Ya. Untuk anak yang tidak ikut Zoom, nanti Ibu akan kirim kok ini. Kalau kalian yang tidak nulis sekarang juga nggak apa-apa. Nanti nulis saat Ibu kirim kunci jawabannya ini ya. Ya, Bu. Coba ada yang ditanyakan tidak untuk nomor 1? Ada yang ditanyakan? Enggak, oke. Gampang ya, insya Allah ya. Benar, Bu Guru. Bagus. Sip. Kalian kalau belajar saat pandemi kayak gini nggak apa-apa. Belajar tuh bareng-bareng sama teman-teman. Tapi jangan lupa harus patuhi protokol kesehatan. Pakai masker, bawa hand sanitizer, jaga jarak. Tapi nggak apa-apa, bukan main ya, berkunjung ke rumah teman, belajar bareng, gitu ya. Setelah belajar udah pulang, gitu. Sekarang bisa kita lanjut ke nomor 2? Bisa. Oke, ini gambarnya, ini gambar soal nomor 2 berbeda dengan yang nomor 1. Kalau ini diketahui adalah R-nya, ya. Jari-jarinya berapa? 10 cm. 10 cm itu kelipatan 7 bukan? Bukan. Nah, karena bukan, maka pi-nya pakai 3,14. Nah, itu terus ditanyakannya sama L, titik-titik, tanda tanya, dijawab. L sama dengan pi dikali R pangkat 2. Ini rumusnya. Sama dengan 3,14 dikali 10 pangkat 2. Berapa 10 pangkat 2? 100. Ya, 100. 3,14 dikali 100. 314 cm pangkat 2. Siapa yang benar? Saya, Bu. Sebutin namanya. Sebutin namanya. Muhammad Firza Hafiz, Bu. Oke. Sip. Pinter. Oke. Sip. Lira, Bu. Iya, yang udah benar alhamdulillah, yang belum benar nggak apa-apa, jangan berkecil hati. Karena kita masih belajar, bukan ujian ya. Ada yang ditanyakan untuk nomor 2 ini? Enggak, Bu. Enggak, alhamdulillah. Bisa kita lanjut ke nomor 3? Bisa, Bu.
Nah, kalian lihat untuk nomor 3 berbeda gambarnya. Ya. Karena ini ibaratnya kalau sepotong kue, ini udah dimakan nih sedikit kuenya. Nah, tadi Ibu lihat kalian banyak yang beberapa yang jawabannya itu caranya ya sama seperti nomor 1 dan 2. Ternyata tidak sama. Nah, kita lihat ya. Diketahui R-nya adalah 12 cm. Ya, karena itu kan setengahnya, bukan dari ujung ke ujung. Pi-nya 3,14 karena R-nya bukan kelipatan 7 ya. 12 kan bukan kelipatan 7. Yang ditanyakan sama, yaitu luas. Lalu rumusnya nih lihat, dijawab ya. L sama dengan 3/4. Kenapa sih pakai 3/4? Karena gambarnya adalah 3/4 lingkaran. Bukan lingkaran penuh. Kalau lingkaran penuh baru ya tidak pakai 3/4 depannya. Paham? 3/4 dikali pi dikali R pangkat 2 atau kuadrat. Sama dengan 3/4 dikali 3,14 dikali 12 pangkat 2. Nah, sama dengan 3/4 dikali 3,14 dikali 144. Kalau 144 ini ternyata bisa dibagi 4. Berarti kan bisa kita coret-coret. Artinya apa? 4 dibagi 4. 1, 144 dibagi 4. 36. Ya. Bu, kalau misalnya ngerjainnya gini boleh nggak? 3 dikali 3,14 dikali 144 dibagi 4. Boleh. Tapi ini sistem yang coret-coret ini namanya sistem cancelling. Dalam matematika ini diperbolehkan. Berarti sama-sama dibagi dengan angka yang sama. 4 dibagi 4, 1, 144 dibagi 4, 36. Yang satu ini nggak perlu kita tulis lagi. Jadi 3 dikali 3,14 dikali 36. Dihitung di kotret biasa, ketemu hasilnya 339,12 cm pangkat 2. Siapa yang benar? Ibu. Siapa namanya? Maudi, Bu. Oke, sip. Yang lain? Salah ya, nggak apa-apa. Namanya juga belajar. Dan tadi video yang Ibu kirim memang tidak ada yang 3/4 begini ya? Nggak apa-apa, namanya belajar. Tapi perlu diingat ketika kita mencari luas lingkaran, lihat dulu gambarnya seperti apa. Kalau gambarnya hanya 3/4 lingkaran, berarti depan rumusnya harus pakai 3/4. Kalau gambarnya hanya 1/4 lingkaran, 1/4 kan berarti 1 dibagi 4. Nah, berarti depan rumus luasnya 1/4 dikali pi dikali R pangkat 2. Kalau setengah lingkaran berarti 1/2 dikali pi dikali R pangkat 2. Ada pertanyaan untuk soal nomor 3? Boleh. Ada pertanyaan untuk soal nomor 3? Oke, silakan ditulis atau nulisnya nanti setelah Bu Guru selesai Zoom, nanti Ibu kirim juga, boleh nanti kalian tulis jawaban yang benarnya. Ya. Bisa kita beranjak ke soal nomor 4? Salah. Bisa? Apa sih? Coba itu yang suara siapa ya? Alaman Di-mute dulu ya. Ini sekarang soal nomor 4. Soal nomor 4, gambarnya adalah setengah lingkaran. Nah, berarti diketahui ini R apa D? R ya. Tadi Ibu lihat ada yang
kirim jawabannya ini 42-nya D, bukan D ya, tapi R. R-nya 42 cm, 42 cm. Pi-nya 22/7 karena 42 adalah kelipatan 7. ditanyakannya luas. Dijawab L sama dengan, nah ingat nih, karena ini gambarnya setengah lingkaran, maka di depan rumus 1/2. luasnya ini 1/2 dikali pi dikali R pangkat 2. Ya? Setengah dikali 22/7 dikali 42 pangkat 2. Ya, banyak banget. 1764. Kenapa, Bu, ini dicoret-coret? Berarti ini dibagi dengan angka yang sama. 2 dibagi 2. Nah, 22 dibagi 2. 2 dibagi 2 kan 1. 22 dibagi 2, 11. Nah, jadi kan 1 kali 11 dikali 1764 dibagi 7, 252. Jadi 1764 sama 7 ini dibagi dengan angka yang sama, yaitu dibagi 7. Nah, ketemu deh. Sebetulnya ini harusnya tulisannya 1 dikali 11 dikali 252. Nah, nggak apa-apa. Satunya juga tidak ditulis, tidak apa-apa. Dihitung ketemu hasilnya 2772 cm pangkat 2. Siapa yang benar? OJ, Bu. Ya, bagus. Akmal, Bu. Ya, Fitra, Bu. bagus. Sip, pinter. Siapa lagi? Yang belum benar, jangan berkecil hati ya. Terus belajar dan berlatih. Nah, siapa itu? Nanti dulu ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan untuk pembahasan nomor 4? Nggak ada, Bu. Oke, kesimpulannya adalah cara menentukan luas lingkaran. Iya, kesimpulannya adalah cara menentukan luas suatu lingkaran menggunakan rumus L sama dengan pi kali R pangkat 2 dengan dengan pi 22/7, jangan dicoret ya. Siapa yang nyoret itu? 22/7 jika R atau D kelipatan 7, tapi pi-nya 3,14 kalau D atau R bukan kelipatan 7. Terus jangan lupa kalau gambar lingkarannya setengah lingkaran, pakai ada 1/2 di depan rumusnya. Kalau gambar lingkarannya 3/4, ada tulisan 3/4 di depan rumusnya. Paham tidak anak-anak? Halo, Paham, Bu. Paham, Bu. Nanti lain kali kalau Zoom tidak boleh ada yang jahil nyoret-nyoret ya. Mau nyobain ya? Siapa yang nyoret, Bu? Siapa tadi ya? Namanya langsung hilang. Oke, anak-anakku yang pinter. Bu Guru pengen ini dulu nih. Bu Guru pengen apa ya? Ini Bu Guru rekam videonya. Nanti kalau Ibu ada waktu, Ibu jadikan satu videonya dan Ibu upload ke YouTube kalau Ibu ada waktu untuk ngeditnya. Ya, anak-anakku sekalian, terima kasih untuk hari ini. Ada pertanyaan tidak? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Siapa yang mau menyimpulkan? Tadi kita sudah belajar apa dari pagi? Belajar apa? Sudah belajar tentang dampak positif dari penemuan apa? Penemuan apa saja? Radio, terus? Radio. Telepon. Mesin pembunuh kanker. Mobil, laptop, dan yang ada di buku penunjang juga ada ya. Terus juga belajar tentang mencari luas dari lingkaran. Ya, jangan bosan-bosan belajar. Jangan lupa semangat dalam belajar. Tidak boleh malas ya.
Nanti kita akan bertemu lagi pada Ya. Zoom meeting selanjutnya yang mungkin minggu depan akan Zoom meeting lagi ya. Ya. Siapa yang mau pimpin doa? Ya udah deh, Ibu aja ya. Yuk, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian tetap semangat belajar di rumah. Ibu Ahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.